Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatan sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa peduli kepada orang lain. Olehnya itu rasa syukur kita pada Allah kita buktikan dengan berupa tindakan, yaitu mau berbagi pada orang-orang yang butuh. Mudah-mudahan sifat kepedulian ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli kepada umatnya. Hadirin dan hadirat pemirsa media dakwah Indonesia di mana saja berada. Pada kesempatan ini, marilah kita kembali untuk belajar sekaligus merenungi, dan insya Allah segala apa yang kita renungkan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Tema yang menarik pada kesempatan ini adalah mengasah kepedulian pada bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku media dakwah Indonesia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang Rasul itu salah satu karakter yang terdapat pada diri Rasul adalah memiliki sifat kepedulian. Jadi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menebarkan ketauhidan, nah, bentuk kepedulian inilah yang terdapat pada diri seorang setiap Rasul. Olehnya itu, ketika kita memiliki rasa kepedulian, maka kita telah mencontohi kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita asah berkaitan dengan bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat menjalankan ibadah puasa, sebenarnya sedang mencoba merasakan kepedihan lapar, haus, dan dorongan syahwat. Jadi ikut merasakan langsung penderitaan yang dialami oleh orang yang berkekurangan adalah metode yang paling efektif untuk mengasah kepedulian sosial dan mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Jadi ada momentum-momentum yang perlu kita jadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian kita. Salah satunya adalah mengasah kepedulian sosial dan mau berkorban untuk kepentingan orang lain.
Nah, momentum-momentum itulah salah satunya adalah ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Mengapa seperti itu? Karena ibadah puasa kita dilatih untuk merasakan bagaimana pedihnya lapar, bagaimana pedihnya haus, dan bagaimana mampu mengontrol dorongan syahwat. Nah, olehnya itu di bulan Ramadan dianjurkan banyak, salah satunya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Nah, dan merayakan kemenangan saat Lebaran dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan itu di bulan Ramadan. Jadi kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan itu mengalahkan kedermawanan beliau di luar dari bulan Ramadan. Artinya apa? Kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai orang yang dermawan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka ketika tiba bulan Ramadan, sifat kedermawanan ini perlu selalu ditingkatkan ketika tibanya bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku, media dakwah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Nah, sedekah itu berasal dari kata sodokoh, artinya benar. Jadi satu akar kata dengan sodokoh, persahabatan. Berarti sedekah menunjukkan bahwa orang yang bersedekah adalah benar dan bersahabat. Nah, ini yang menarik. Jadi ada dua makna sedekah, yaitu makna sedekah secara umum dan makna sedekah secara khusus. Jadi kalau secara umum, apapun yang diberikan untuk kebaikan yang lain adalah sedekah. Ini kalau secara umum. Jadi segala yang diberikan dan itu bentuknya kebaikan, itu masuk dalam kategori sedekah. Misalnya senyum, itu senyum sedekah dalam konteks umum. Kemudian kalimat santun, bahkan memberi makan kepada hewan dan ikan, itu juga sedekah. Nah, jadi ketika kita memberi makan kepada hewan-hewan makhluk Allah yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, maka itu adalah bagian dari sedekah. Itu sedekah secara konteksnya umum. Nah, bagaimana kalau sedekah secara khusus? Nah, secara khusus, sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dirinya untuk menghilangkan kekikiran. Jadi, menghilangkan kekikiran dalam diri kita, ya, merupakan tujuan dari sedekah yang sifatnya khusus. Sehingga dalam doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat kikir, ya. Wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat pengecut dan sifat kikir. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika Al-Quran dan As-Sunnah menyebut sedekah berarti zakat, infak, atau wakaf. Nah, zakat adalah kadar minimal. Jadi kalau berbicara
ruang lingkup dari sedekah, berarti masuk di dalamnya adalah zakat, infak, dan wakaf. Nah, zakat itu merupakan kadar minimal dari kewajiban harta yang dimiliki untuk berbagi dengan orang lain. Nah, di zakat bukan kedermawanan. Jadi saya perlu garis bawahi bahwa zakat bukan kedermawanan, tetapi kewajiban yang tujuannya untuk menyebarkan kesejahteraan. Itu teks dari zakat. Adapun kalau infak itu adalah pemberian untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Nah, jadi sebagai tanggung jawab dan kewajiban, maka dia masuk dalam kategori infak. Seperti belanja rumah tangga atau dermah karena empati kepada yang lain dalam biaya perjuangan. Itu kalau infak. Jadi ada rasa tanggung jawab dan kewajibannya. Kalau zakat itu bukan kedermawanan, tetapi kewajiban, tujuannya untuk menyebarkan kesejahteraan. Nah, bagaimana dengan wakaf ya? Adapun wakaf adalah jadi sebab kenapa demikian? Sebab benda wakaf itu tidak boleh dikonsumsi dan dihabiskan. Benda yang dalam bentuk wakaf itu tidak boleh dikonsumsi dan dihabiskan, tetapi harus dikelola. Jadi ada yang pengelolanya, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi di sini kelihatan perbedaan antara zakat, infak, dan wakaf. Tapi menyatu dalam konsep sedekah. Ya. Nah, jadi saat orang berwakaf berarti telah menyadari untuk memenuhi kepentingan umat yang hidup di dunia dan bekal untuk dirinya di alam baka selamanya. Ini yang menarik, yang perlu kita memahami bahwa perlu selain kita berzakat, kita berinfak, juga perlu ketika kita memiliki kelebihan harta, kita mewakafkan. Kenapa? Karena ketika kita berwakaf, itu artinya kita memberikan atau memenuhi kepentingan umat yang hidup di dunia, dan itu menjadi bekal kita nanti di alam baka selamanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu kan yang namanya berwakaf. Ini menjadi sebuah tradisi dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, tentu kita sebagai umatnya juga sangat menarik ya untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi wakaf bagaikan tradisi kedermawanan untuk kepentingan umat. Di kepentingan umat dan dirinya. Perjalanan yang sifatnya jangka panjang ini yang disebut dengan wakaf. Nah, dalam sejarah Islam, peradaban dan kemajuan itu banyak dibangun dengan basis wakaf. Jadi umumnya peradaban yang terjadi dalam Islam itu untuk bisa maju itu lewat dengan wakaf. Misalnya kita lihat di Universitas Al-Qarawiyyin ya, di Fes, Maroko, yang didirikan itu adalah universitas pertama dan dalam sejarah
yang dibangun atas biaya wakaf. Nah, seperti Ibnu Khaldun, ya Ibnu Arabi, kemudian Ibnu Maimun Al-Qamari, bahkan ilmu-ilmu lainnya. Contoh lagi yang lain, misalnya perpustakaan terbesar di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ada sebuah perpustakaan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, itu dibiayai dari wakaf. Jadi Universitas Al-Azhar juga itu berdiri dan aktivitasnya itu berbasis wakaf. Bahkan pemerintah Mesir pernah meminjam dana kepada Al-Azhar, jadi ketika kekurangan untuk menutupi belanja negara. Jadi luar biasa manfaat bagi umat dalam jangka panjang ketika umat Islam mau berwakaf. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini populer digerakkan wakaf produktif. Jadi ada istilahnya wakaf produktif, yaitu wakaf yang tidak hanya orientasinya akhirat, jadi seperti kuburan, masjid, tetapi juga bernilai ekonomi. Wakaf yang produktif. Ini menjadi paradigma baru, ya. Jadi menjadi paradigma baru dalam perwakafan untuk mengembalikan arti wakaf yang sebenarnya. Ya. Seperti wakaf pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berupa kebun di Khaybar. Jadi pada masa Umar bin Khattab ada sebuah kebun di Khaybar, itu lahan subur agrobisnis yang didermakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan cara apa? Jadi kesejahteraan masyarakat itu dengan cara ditahan pokoknya untuk dikelola dan hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan. Jadi wakaf itu adalah bentuk sedekah yang didorong oleh rasa kedermawanan. Jadi rasa kedermawanan itu dibuktikan dengan wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu untuk kepentingan umat dalam jangka panjang. Jadi saat seseorang mengeluarkan wakaf, maka pahalanya telah mendatangkan pahala yang berkelanjutan. Kenapa? Karena dikelola. Ya. Maka wakaf pada dasarnya adalah produktif secara pahala dan ekonomi. Jadi ada dua yang didapat dalam konteks wakaf. Yang pertama yaitu produktif secara ekonomi, karena dia berkelanjutan, ada yang kelola sehingga bermanfaat bagi umat, buat masyarakat. Yang kedua adalah produktif secara pahala. Jadi orang yang mewakafkan itu pahalanya akan berkelanjutan terus. Kenapa? Karena benda atau harta yang diwakafkan itu berkembang terus. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan itu mengajarkan kedermawanan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebenarnya sedang menjalankan terapi asa dan rasa agar tertanam pada diri kita adalah sebuah kepribadian empati. Jadi kita empati kepada orang-orang yang berkekurangan. Namun sekaligus menanamkan nilai juang untuk kepentingan umat di masa depan. Nah, puasa itu bukan hanya kepentingan diri dalam satu bulan. Jadi saya ulang, puasa itu bukan hanya untuk kepentingan diri dalam satu bulan, tetapi untuk kepribadian manusia yang peduli dan berjuang untuk jangka panjang. Olehnya itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup,
marilah di bulan Ramadan ini hendaklah kita jadikan bulan untuk mengasah kepedulian, ya, bagi orang yang membutuhkan. Lewat apa? Lewat zakat, lewat infak. Tapi belum cukup sampai di situ saja. Nah, salah satu daya juang kita untuk memajukan peradaban, mungkin ini saja yang menjadi renungan buat kita, bahwasanya puasa itu mengasah kepedulian kita untuk memperbanyak sedekah. Nah, sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat, kemudian sedekah karena memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian kepada sesama yang disebut infak, dan sedekah yang sifatnya berkepanjangan untuk kemaslahatan umat. Itulah wakaf. Demikian, wallahu alam, fastabiqul khairat, wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.